Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa Samalas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Dewi Ayu, dapat membersamai Anda dalam acara Samalas TV Talk Show pagi hari ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Hari ini kita akan membahas sejumlah topik menarik yang akan tentunya sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Di sini saya sudah bersama narasumber kita hari ini, ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, ada Bapak Dr. Haji Lalu Bahrudin MKes. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Bapak Kabid P2, ada Bapak Inyoman Sudiarta. Selamat pagi Pak Kabid. Apa kabar? Baik. Senang sekali rasanya hari ini saya melihat Bapak Kadis dan Bapak Kabid tersenyum sumringah. Sepertinya beliau ini sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan hari ini. Baik, mungkin kita akan langsung saja mulai perbincangan kita hari ini dengan pertanyaan, apa saja sih program prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2026 ini? Silakan Pak Kadis mungkin bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selamat pagi semuanya ya, mungkin termasuk pemirsa yang ada di rumah ya, yang live ya, melihat acara talk show yang dilaksanakan oleh Samalas TV ya. Kami juga dari Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga hal seperti ini bisa kita laksanakan secara kontinu ya. Mungkin nanti kita akan coba agendakan bersama ya. Baik Mbak Dewi, terima kasih ya sehubungan dengan apa yang dipertanyakan tadi terkait dengan tugas dan fungsi kami di Dinas Kesehatan ya, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pak Bupati kepada kami untuk melakukan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Otomatis di kesehatan ini memang ada beberapa program prioritas yang harus kami selesaikan pada tahun 2026 sesuai dengan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Karena kita tahu di antaranya ada 6 misi, salah satunya adalah misi di kami adalah misi 1 dan sedikit ada misi 4 ya, terkait dengan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, religius dan berbudaya. Salah satunya di sanalah poin dari kami. Nah, di Dinas Kesehatan sendiri untuk saat ini ada beberapa bidang. Di antaranya adalah bidang kesehatan masyarakat, ada bidang penyakit menular dan lingkungan, kemudian bidang sumber daya kesehatan dan perbekalan, kemudian ada bidang pelayanan kesehatan. Nah, dari 4 bidang yang ada ini punya program prioritas. Di antaranya adalah menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, kemudian menurunkan angka morbiditas dan mortalitas dari beberapa penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang sekarang tren lagi naik ya. Kemudian salah satunya juga adalah memenuhi standar daripada pelayanan kesehatan kita, termasuk pembangunan fasilitas dan memenuhi sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana. Ini yang menjadi skala prioritas kami untuk memenuhi misi daripada pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Mungkin itu Pak D. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Pak Kabid bisa menambahkan nanti apakah program-program prioritas ini bisa berjalan maksimal begitu di tengah ancaman efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan di tengah ancaman efisiensi anggaran, artinya kita di Dinas Kesehatan tetap merencanakan program menjadi skala prioritas itu berdasarkan pemenuhan standar pelayanan minimal. Itu yang kita utamakan menjadi prioritas. Kita ketahui Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara ada 12 standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi karena ini adalah merupakan sebagai indikator atau prestasi kinerja daerah. Nah, tentu kami di Dinas Kesehatan sebagai peran mengampu 12 SPM tersebut dari anggaran yang ada, tentu itu kita prioritaskan jadi program utama yang harus kita laksanakan.
kira itu. Baik. Apakah nanti, program-program itu bisa berjalan dengan, sangat maksimal kah, Pak Kabid? Nah, tentu di sini begini, jadi katakan di tahun 2026 kalau kita melihat pagu anggaran yang ada dibanding tahun lalu itu hampir 50% kita mengalami penurunan. Nah, dengan demikian program-program prioritas yang tentunya untuk mengembangkan program yang memiliki daya ungkit itu anggaran kita sangat terbatas. Nah, jadi kita hanya bisa mengupayakan program-program yang menjadi ketentuan pusat. Misalnya katakan di sini di TB dan HIV. Itu adalah SPM yang harus kita penuhi. Nah, ini bagaimana kita dengan anggaran yang ada, dengan nomenklatur yang ada, program yang wajib dilaksanakan itu harus kita tuangkan ke dalam rencana program tahun 2026. Demikian juga dengan penyakit tidak menular yang menjadi ancaman kita yang cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara. Dari hasil analisa data kami bahwasanya di Lombok Utara resiko ancaman penyakit menular diabetes mellitus atau kencing manis itu cukup tinggi. Dari 90% dari target sasaran yang kita layani itu yang terkendali kurang dari 30%. Nah, tentu ini akan berdampak terhadap penyakit-penyakit penyerta lainnya yang tentu membutuhkan pembiayaan penanganan kasus penyakit menular menjadi tinggi. Ini yang kami khawatirkan di ke depan, penyakit tidak menular ini akan menjadi beban anggaran pemerintah dalam menangani masalah kesehatan. Baik, apakah Dinas Kesehatan sudah menyiapkan strategi khusus gitu, agar, ini bisa, teratasi dengan baik begitu? Baik. Ya, jadi memang ada strategi 4 strategi yang harus kita lakukan. Pertama, bagaimana kita melakukan upaya-upaya promosi. Kedua, bagaimana kita melakukan upaya penemuan dini. Penemuan dini kasus, jika kita temukan kasus katakan penyakit menular, kita melakukan screening lebih awal sehingga dia tidak menjadi fase lanjut. Kedua, bagaimana kita melakukan upaya-upaya tata laksana kasus-kasus yang sudah temukan kita tangani dan kita obati. Nah, yang keempat tentu peran leading sector dalam menangani masalah. Karena apa? Masalah penyakit tidak semata-mata oleh Dinas Kesehatan sendiri sebagai yang mampu mengatasi, tentu juga bagaimana peran lintas sektoral. Demikian juga dengan NGO. Kenapa? Dengan keterbatasan anggaran kita juga sangat berharap bagaimana peran LSM, NGO untuk mensupport anggaran kita. Katakan kemarin di TB kita di backup sama Global Fund, Pak Kadis ya. Nah, namun sekarang Global Fund sudah mulai undur karena sudah selesai masa kontrak. Nah, ini akan menjadi pemerintah akan bertambah beban terhadap pembiayaan tersebut. Oke, artinya strategi, artinya kerjasama secara kolektif sangat penting ya Pak Kabid ya? Betul sekali. Nanti bagaimana cara Pemda untuk, artinya menggait NGO atau kolaborasi lintas sektoral tadi Pak Kabid? Mengingat, beban anggaran yang semakin bertambah, kemudian tadi kontraknya sudah habis begitu, bagaimana? Ya, kebetulan izin Pak Kadis. Kebetulan kita di Provinsi NTB kita diinisiasi oleh asosiasi Adinkes Pak ya. Adinkes Indonesia, Asosiasi Pelayanan Kesehatan se-Indonesia, itu bagaimana satu persoalan masalah kesehatan itu keterlibatan para pihak itu hadir dalam mengatasinya. Nah, di sini kami difasilitasi oleh Adinkes untuk bagaimana mengintegrasikan program-program yang ada di masing-masing OPD, mana ranah-ranah yang diampu oleh katakan di sini Dinas Lingkungan Hidup terhadap penyakit TB itu apa sih perannya, Dinas DP2KB terhadap penyakit TB itu apa sih perannya. Nah, itu sudah terinisiasi dan kemarin kami sudah duduk bersama dengan lintas sektoral. Kemudian dalam kegiatan ini juga terekap seberapa besar anggaran untuk kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara, tidak hanya di Dinas Kesehatan tetapi yang ada di OPD lain. Nah, dengan demikian kita dapat gambaran bahwasanya peran dari masing-masing
sektor jelas, termasuk desa. Desa apa perannya terhadap penanggulangan penyakit? Tentu desa adalah bagi garda terdepan yang terdekat dengan masyarakat, bagaimana dia melakukan surveillance berbasis masyarakat, menemukan persoalan di masyarakat, kemudian bagaimana upaya yang mereka lakukan lebih awal, kemudian kalau di tingkat desa tidak bisa ditangani baru dilakukan tindak lanjut ke tingkat atas. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabid atas jawabannya.